apakah kista dapat mengganggu program kehamilan? Kista itu ada yang jinak, ada yang kista ganas. Kista ganas itu nama lainnya adalah kista kanker ovarium. Ya, kalau sudah kita berbicara kanker ovarium itu, maka taruhannya adalah nyawa. Ya, maka ada yang kalau kista ovariumnya sudah stadium lanjut, maka ada yang harus dikemo, ada yang harus disinar, bahkan ada yang sudah nggak bisa dioperasi lagi. Tapi kalau kistanya masih dini, masih bisa harapan untuk punya anak. Ya, itu untuk kista ganas. Tapi kalau kista yang jinak itu macam-macam. Salah satunya adalah kista endometriosis. Nah, kalau kita berbicara kista endometriosis, maka kista endometriosis ini salah satu dampaknya adalah menyebabkan gangguan kesuburan. Ya. Nah, kalau ada kista endometriosis, maka untuk orang-orang yang ingin hamil, sebaiknya dilakukan tindakan pembedahan untuk membersihkan kista tersebut. Tindakan yang dilakukan dengan untuk membersihkan kista endometriosis itu sampai saat ini yang diajarkan dengan tindakan laparoskopi atau tindakan operasi teropong. Jadi dengan memasukkan kamera ke dalam perut untuk melihat kondisi di dalam rongga perut, terutama kondisi organ reproduksinya. Selain membersihkan kistanya, dibersihkan dengan laparoskopi, kemudian kita evaluasi organ reproduksinya di dalam rongga perut. Itu namanya tindakan laparoskopi. Kondisi apa saja yang memerlukan tindakan laparoskopi? Dengan laparoskopi sebenarnya bisa hampir 90% kelainan kandungan, kelainan ginekologi bisa dikerjakan dengan laparoskopi. Tidak hanya operasi mengangkat kista, tetapi operasi mengangkat nyung pun juga dengan laparoskopi bisa dilakukan. Operasi nggak cuma hanya mengangkat kista dan nyung, operasi mengangkat rahim pun juga bisa dengan laparoskopi. Dan yang lainnya seperti operasi hamil luar kandungan itu merupakan suatu standar atau prosedur mestinya dilakukan dengan laparoskopi. Kenapa laparoskopi dianjurkan? Karena dengan laparoskopi itu tentunya pertama nyeri pasca operasinya lebih ringan dibandingkan kalau operasi konvensional, dan penyembuhannya juga lebih cepat. Risiko infeksi luka operasi juga lebih kecil karena irisnya kecil sekali, masing-masing sekitar 0,5 sampai 1 cm. Tentunya ini kalau orang-orang yang gemuk, yang lemahnya tebal, kalau operasi dengan operasi secara konvensional irisan sekitar 15-20 cm, maka akan menyebabkan infeksi lebih besar, penyembuhannya juga lebih lama. Tapi dengan laparoskopi hanya dalam luka kecil, orang tersebut bisa cepat, lukanya bisa kembali kering. Dan dengan laparoskopi tentunya perawatan di rumah sakit juga lebih pendek, ya, long of stay-nya di rumah sakit, sehingga pasien bisa tidak terlalu lama di rumah sakit. Karena kita bayangin kalau terlalu lama di rumah sakit, risiko infeksi oleh pasien-pasien yang lain juga akan lebih besar terkontaminasi, sehingga dengan laparoskopi meminimalkan kita terlalu lama di rumah sakit, sehingga meminimalkan kita untuk risiko tertular oleh pasien-pasien lain. Saya Dr. Eli Yanuari Primariawan, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis fertilitas ginekologi reproduksi dari Tiara IVF. Bersama kami selalu ada harapan.